Kita kan tidak punya uang saja, jadi Ya salam. balik ke Takalar, berangkat sudah asar, tiba di rumah jam 11 malam, Naik sepeda BMX. naik sepeda. Subhanallah. Dari Makassar ke Takalar. Makassar ke Takalar. Masya Allah. Ya, Berapa kali 5-6. singgah Ustaz? 5-6 jam lah. Berapa kali antum singgah? Istirahat? Singgahnya tidak bisa terhitung juga. Ya. Ya, setiap lihat mobil pickup itu sepertinya seakan-akan mau naikkan sepeda supaya ikut saja. Ingin balik lagi ke Makassar 2 hari di sana. Akhirnya kita dikasih uang jajan 5.000 untuk 4 bulan lagi. 5.000 untuk... Itu tahun berapa Ustaz? Itu tahun 2005. Subhanallah. Belum terlalu jauh Ustaz. Belum. Belum, Masya Allah. 5.000 untuk 4 bulan. 5.000 untuk 4 bulan lah kalau tidak pulang. Subhanallah. Akhirnya yang 5.000 itu saya kembalikan 3.000 Ustaz. Kenapa Ustaz? Yang 5.000 itu saya kembalikan 3.000 buat ibu beli ikan. Kalau di kampung itu namanya ikan palucela. Ya. Nah, yang 2.000 itu, nah itulah yang saya pakai untuk beli minum mungkin saat haus di jalan naik sepeda kembali ke Makassar. Oh, antum naik sepeda kembali lagi ke Makassar? Kembali ke Makassar naik sepeda. Hafiz Story, inspirasi dari Hafiz dan Qori. Baik, langsung saja Ustaz. Kita ngobrol-ngobrol ini. Insyaallah. Masya Allah. Apa aktivitas antum sekarang Ustaz? Saat ini sebagai koordinator sebetulnya. Masya Allah. Mahat Albir menaungi ada beberapa pondok tahfiz Al-Quran. Masya Allah, Masya Allah. Yang kedua juga sekaligus sebagai sekretaris di Lembaga Pendidikan Mahasantri Pemda Goa. Jadi Goa punya program satu hafiz satu desa. Ya, 167 orang. Bagaimana itu Ustaz? Program satu hafiz satu desa ini program pemerintah kota. Bagaimana sistemnya Pemerintah dan daerah. apa tujuannya? Ya, pemerintah daerah Kabupaten Goa memang sudah periode pertama beliau merancang Pak Bupati. Jadi dia konsepnya satu hafiz satu desa. Masya Jadi Allah. sasarannya nanti adalah satu hafiz sekaligus sarjana. Jadi yang diterima ini selesai SMA. Oh begitu. Dan alhamdulillah Pemda menganggarkan 8 miliar per tahun. Masya Allah. Jadi dipilih yang kuliah sambil menghafal. Diseleksi. Jadi diseleksi setiap desa di kecamatan, perwakilan satu orang satu desa. Jadi di Goa itu 167 desa. Tempatnya di Limbung di Goa. Itu kerjasama dengan UIN. Ya. Nah, jadi kuliahnya selama 1 semester itu 2 bulan. Dan 2 bulan itu pun di porsi waktunya tentunya disepersempit gitu. Jadi dia selesainya target hafalannya 3 tahun. Iya. Kemudian tahun keempat dia lanjut ke UIN untuk menyelesaikan programnya. Jadi dia 3 tahun sasarannya 30 juznya insyaallah. Berarti dia bekerja sama dengan UIN. Kerjasama. Jadi dosen-dosen UIN itu beliau mereka yang hadir ke Limbung. Jadi mereka mendatangi tahfiz. Karena semuanya diasramakan. Dan itu resmi ya? Resmi. Ijazahnya resmi. Masya Allah. Resmi. Masya Dan Allah. di Goa ini kita dapat peringkat 3 nasional kemarin karena perkembangan masukan program Pemda Goa di skala nasional. Dan itu diperhitungkan insya Allah. Masya Allah. Dan ini full beasiswa untuk mereka yang full beasiswa di situ. Mondok, diasramakan, makan, dilaundrykan. Luar biasa. Ini bisa menjadi inspirasi bagi pemerintah daerah yang lain. Insya Allah sudah beberapa yang bertanya seperti apa programnya. Iya. Termasuk juga di Makassar saya lihat itu Masya Allah pesat sekarang. Yang di bawah pemerintah Kota Makassar. Saya lihat antum juga biasa bergabung di situ saat ya. Iya bergabung. Ya, di bawah koordinasi Kesra itu Masya Allah. Kemarin terakhir saya lihat ikuti itu ada pelatihan guru bersanad. Kalau nggak salah. 10 hari. Masya Allah, Allahu Akbar.
Ya ini kalau bisa ditiru oleh setiap pemerintah daerah ini luar biasa ini. Insya Allah memang turun ke masyarakat dan Betul. iya, jadi memang alhamdulillah amat di masyarakat memang menyentuh. Betul. Turun beradaptasi dengan mereka, mempertanyakan apa kelebihan kekurangannya, jadi semuanya terbaca. Mereka juga tahu kekurangannya apa yang perlu untuk dikembangkan. Betul. Ya, mudah-mudahan keberkahan untuk kita semua, insya Allah. Betul. Karena kan kalau misalkan Al-Quran ini membumi, Masya Allah, itu akan kemudian mempengaruhi yang lain, pengaruh yang positif. Ya angka kriminal akan berkurang, ya kemudian juga keimanan akan terus bertambah. Apalagi sekarang ini ya dengan katakanlah misalkan ya tekanan ekonomi, kalau tidak disertai dengan keimanan, ya maka itu akan sebagaimana yang kita lihat sekarang, ada yang mengakhiri hidupnya dengan tragis, ada yang pelariannya kepada hal-hal yang maksiat. Tapi kalau Al-Quran ia jadikan sebagai pelarian, itu bisa menjadi pedoman bagi mereka dan juga akan mengundang keberkahan dari langit dan dari bumi. Insyaallah. Masya Allah. Tayyib Ustaz. Sekarang kita akan itu tadi Masya Allah muqaddimah dan sangat indah sekali. Silakan kita akan mendengar dari antum Ustaz. Antum lahir di mana? Berapa bersaudara, besar di mana? Bagaimana, kapan antum mulai menghafal Al-Quran? Jadi setiap tamu yang saya undang itu ya, dan ini tentu wajar mereka merasa wah, saya ini belum ada apa-apa. Tetapi terkadang yang sedikit kita remehkan itu sangat berarti dan bermanfaat buat saudara-saudara kita yang lain. Dan tentu kesempurnaan milik Allah Subhanahu Wa Taala. Tafadhal Ustaz. Ya. Ya, jadi saya saat ini umurnya 40 tahun, alhamdulillah. Masya Allah. Saya kira 20 tahun. Putri 5. Masya Allah. Putri semua ya? Putri semua. Masya Allah. Alhamdulillah. Ya. Kemudian saya tiga bersaudara. Saya yang anak kedua. Awalnya memang saya dari SMP umum gitu di Takalar. Kemudian lanjut di salah satu sekolah di Makassar di Talas Selatan untuk SMA-nya. Oh jadi umum antum ya Ustaz ya? Umum SMA. Kemudian di umum SMA naik kelas 2. Baru ada pesantren yang sebetulnya dibangun oleh salah seorang Ustaz Haji Amirullah almarhum. Itu membangun pondok di kampung itu. Nah, jadi saya naik kelas 2, pondok baru dibangun. Akhirnya saya sebenarnya mau masuk pondok juga. Nah, cuma saya tanyakan pertanyaannya, apa ada kelas 2? Ya. Pasti tidak ada, kan akan baru. Akhirnya saya kembali ke kelas 1 sebenarnya. Jadi dari kelas 2 kembali ke kampung. Nah, dari situlah kita mulai belajar sebetulnya, belajar sedikit demi sedikit, termasuk belajar Iqra juga. Oh, berarti antum ngaji usia kampung. SMA itu belum? SMA belum hafal Quran? Ngaji kampung. Ngaji saja baru ya? Masya baru. Allah. Kemudian berlanjut sampai pada akhirnya selesai kelas 3. Hafalannya menghafal di jalan itu kurang lebih 2 juz 4 lembar. Surah Al-Baqarah lah insya Allah. Masya Allah. Ya. Akhirnya selesai SMA, saya juga ikut mendaftar di Lipia. Jakarta. Jadi pernah rambut tahu di Lipia. Hampir 2 bulan lah. Mendaftar saat itu kurang lebih 900 orang ya kalau tidak salah. Diterima 60 orang kalau tidak. Dan alhamdulillah saya salah satu dari mahasiswa yang tidak lulus. Alhamdulillah ya ala kulli hal. Malah tadi saya sudah mau bersorak tadi. Iya. Masya Allah. Salah satu yang tidak lulus. Akhirnya kembali ke kampung untuk belajar. Akhirnya semua universitas sudah tertutup gitu. Akhirnya saya masuk di Ma'had Albir sebagai mustami' di bahasa Arabnya. Masya Allah, Masya Allah. Artinya ada nama atau tidak ada, tetap saya melapor ke pimpinan supaya biar saya tidak terdaftar. Penting saya dengarkan bahasa Arab.
Ya, saya mau ilmunya. Ya. Alhamdulillah berjalan kurang lebih 1 semester. Akhirnya dibuka tahfiz Albir di Makassar tahun 2005. Tahun 2005. Dari situ saya baru masuk di pondok, memulai tahsin kembali, belajar kembali tentang hafal Quran. Kalau yang lain mungkin menghafalnya SMP SMA ya. Nah, kalau saya masanya setelah selesai SMA-nya. Masya Allah. Ya, selesai SMA-nya. Alhamdulillah. Nah, dari perjalanan ilah mungkin sedikit demi sedikit distorkan kepada guru setelah di tahsin Al-Quran. Kemudian kalau kita dari kampung itu kan tantangannya juga pasti ada. Dan itu banyak. Nah, dan itu juga menjadi sejarah bagi ciri khas saya sebetulnya. Setiap orang punya sejarah masing-masing. Tapi saya yakin mereka akan dapatkan ciri khas apa yang mereka tidak bisa mereka lupakan. Dan itu menjadi tinta emas ya bagi kita semua, mungkin setiap orang. Dan kemudian 4 bulan pertama, dari situ saya mulai untuk berpikir karena kangen dengan kedua orang tua gitu. 4 bulan menghafal, akhirnya kangen. Dan minjam sepeda BMX yang kecil itu. Kita kan tidak punya uang saja, jadi balik ke Takalar, berangkat sudah asar, tiba di rumah jam 11 malam. Naik sepeda BMX? Naik sepeda. Subhanallah. Dari Makassar ke Takalar? Makassar ke Takalar. Masya Allah. Ya, berapa kali singgah Ustaz? 5-6 jam lah. Berapa kali antum singgah? Istirahat? Singgahnya tidak bisa terhitung juga. Ya. Setiap lihat mobil pickup itu sepertinya seakan-akan mau naikkan sepeda supaya ikut saja. Tapi dalam pikiran saya, tidak ada sejarahnya ini kalau gini. Ya, betul. Masya Allah. Hanya lanjut sampai di rumah, tiba jam 11 malam. Subhanallah. Nah, ibu juga baru tahu pagi. Ya. Nah, ibu juga menangis kan. Ya Allah. Mungkin karena lihat bangga atau sedih. Iya, kesedihan mungkin. Betul. Itu terbaca saat ingin balik lagi ke Makassar 2 hari di sana. Akhirnya kita dikasih uang jajan 5.000 untuk 4 bulan lagi. 5.000 untuk itu tahun berapa, Ustaz? Itu tahun 2005. Subhanallah, belum terlalu jauh, Ustaz. Belum, Masya Allah, 5.000 untuk 4 bulan. 5.000 untuk 4 bulan lah kalau tidak pulang. Subhanallah. Akhirnya yang 5.000 itu saya kembalikan 3.000, Ustaz. Kenapa, Ustaz? Yang 5.000 itu saya kembalikan 3.000 buat ibu beli ikan. Kalau di kampung itu namanya ikan paluce lah. Ya. Nah, yang 2.000 itu, nah itulah yang saya pakai untuk beli minum mungkin saat haus di jalan naik sepeda kembali ke Makassar. Oh, antum naik sepeda kembali lagi ke Makassar? Kembali ke Makassar naik sepeda. Masya Allah. Sepeda itu masih ada? Sepeda itu tidak lagi ada, Ustaz, karena mungkin dikembalikan ke yang punya. Oh ya. Sepedanya mungkin milik sendiri, insya Allah diabadikan. Bisa dilelang, Ustaz. Iya, bisa dilelang. Dari 2.000 itu mungkin ada doa yang ibu sampaikan. Sebetulnya bukan karena uang 2.000-nya saya ingin bercerita sebetulnya. Tapi karena kangen, kerinduan, kecintaan terhadap ibu. Saya yakin saat mereka melihat anaknya, ada doa yang mungkin kita tidak dengarkan. Betul. Dan ada juga mungkin doa yang tersembunyi dari yang. Masya Allah. Ya, ada doa yang mungkin dia malu untuk sampaikan, dia keluarkan. Tapi doa itu mungkin mustajab, insya Allah. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Akhirnya balik ke Makassar. Dan tidak cukup 1 kali pulang balik Makassar, berikutnya juga naik sepeda lagi. Subhanallah. Ya, naik sepeda lagi. Akhirnya mungkin kurang lebih 5 kali naik sepeda. Untuk
menambah hafalan Al-Qur'annya insyaallah. Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah dengan nikmat Allah. Kalau kita menghitung masalah uang sebetulnya, saya tidak bukan karena kebanggaan punya itu. Tapi kalau kita ingin cerita sebetulnya dari uang 2000 itu, akhirnya kita juga sudah punya mobil sendiri gitu. Masya Allah, alhamdulillah. Dan itu teringat ya. Selain mobil juga Allah sudah kasih ruko gitu. Iya, Masya Allah. Di Takalar ya? Di Wontonompo. Di Wontonompo. Satu lagi di dekat Unhas Teknik. Nah, kita beli di sana 350 juta. Kemudian sudah kurang lebih 2 tahun. Nah, itu 21 are. Harga sekarang di sana karena berhadapan dengan perumahan itu 1 juta per meter. Jadi mungkin harganya 2,1 miliar lah. Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi dari 2000 itu saya bercerita ke angka miliarnya. Ya, betul. Ya. Ya, jadi sebetulnya angka 2000 tadi bisa kita jadikan sebagai motivasi. Betul. Dan bisa jadi yang 2000 tadi itu menggagalkan kita. Betul. Ya, uang 2000 itu menggagalkan kita. Kenapa? Bukan lagi zamannya angka 2000 itu. Ya. Bukan lagi. Tapi kami di kampung itu masih zaman itu. Betul. Itu masih zaman itu. Alhamdulillah Allah juga berikan karunia. Dari 2000 itu akhirnya bukan tidak mau bayar, tapi Pak Bupati insya Allah berangkat tanggal 7. Itu juga hadiah dari Bupati gua. Berangkat umrah ini? Berangkat umrah. Masya Allah. Alhamdulillah kita berangkat 20 orang semuanya hadiah dari Bupati gua. Dan semua penghafal Al-Quran? Penghafal Quran. Memang yang 10 orang ini yang diberikan adalah yang sudah khatam dan terbaik. Ya. Dan antum yang mendampingi mereka? Saya sebagai unsur pimpinan di sana insya Allah. Masya Allah. Berkah betul Ustaz. Saya yakin antum yang antum sampaikan tadi dari 2000 yang diserahkan sang ibu itu benar-benar ada doa yang tersembunyi dari beliau sehingga Allah memberkahi. Saya berbaik sangka dengan doa karena kami tidak mendengarkan doa itu. Betul. Saya yakin orang tua akan menyampaikan itu karena mungkin kesedihan melihat perjuangan naik sepeda, berangkat sudah asar, tiba jam 11 malam. Dihitung dengan istirahatnya. Betul. Ya, lumayan alhamdulillah. Allah, aduh Ustaz saya jadi sedih. Alhamdulillah. Alhamdulillah, hadza min fadlillah. Semoga Allah menambahkan keutamaan dan keberkahannya. Taib, ibu masih hidup Ustaz? Sudah almarhum. Rahimahullah. Ya, kapan beliau meninggal Ustaz? Afan ini saya. Hamil pertama istri itu. Oh, begitu. Tahun 2008 ya. Tapi beliau sempat melihat terutama keberhasilan antum telah mengkhatamkan hafalan Al-Quran. Belum ya? Belum. Kalau khatamnya orang kampung kan tidak terlalu ingin tahu apa itu khatam dan lain sebagainya. Betul. Di kampung itu melihat pembuktian. Tapi kan itu juga butuh proses lama sebetulnya. Jadi setelah khatam itu butuh waktu kurang lebih 13 tahun. Masih kita berjuang dan saya dan Allah itu tidak menyia-nyiakan doa seorang ibu. Bahkan setelah beliau meninggal sekarang itu terus mengalir kepada beliau buah dari kesungguhan, kesabaran beliau dulu, bahkan doanya. Bahkan bakti seorang anak setelah meninggal itu lebih mereka butuhkan ketimbang ketika mereka masih hidup. Karena pada saat mereka masih hidup, mereka kan masih bisa sholat, bisa puasa, bisa mengerjakan sendiri amalan soleh. Tapi kalau sudah meninggal terputus amalannya. Nah, kata Rasulullah, di antara yang terus mengalir kepada mereka adalah doa anak yang soleh. Dan setiap antum membaca Al-Quran tentu mengalir pahalanya karena beliau yang menjadi sebab. Masya Allah. Nah, hani Allah. Subhanallah. Masya Allah. Taib, Ustaz. Jadi
mungkin antum ceritakan sedikit juga proses antum menghafal ini Ustaz. Antum kan bisa dikata, saya tidak katakan terlambat, tapi dibandingkan seperti antum katakan tadi, ada yang sudah mulai menghafal di SMP SMA. Apa tantangan antum dalam menghafal Ustaz? Ya, apakah antum alhamdulillah diberi kemudahan dengan mudah, misalkan ya satu halaman berapa kali antum baca, antum bisa save, termasuk juga murajaahnya dan seterusnya. Ya, tafadhal. Ya, langkah pertama menghafalnya memang targetnya satu halaman satu hari, dan itu berlangsung aman di awal karena kan punya modal dua setengah juz lah kurang lebih. Ya. Akhirnya proses pembelajaran di awal itu kita sudah nikmati sebelumnya dengan kesusahannya. Ya. Alhamdulillah bersamaan dengan masuk di surah An-Nisa dengan ayat warisan tadi. Ya. Surah An-Nisa dengan ayat warisan. Itu di juz keempat di akhir. Itu bersamaan juga dengan terbitnya handphone dengan metode kartu 1 giga, 2 giga dan lain sebagainya. Nah, akhirnya memang ada batasnya gitu. Ini 1 giga kemampuannya, ini 2 giga, ini 3 giga. Kalau yang lain kita masih pakai kan HP jadul gitu. Nah, bersamaan dengan itu juga ada teman punya memori itu 1 giga, 2 giga dan sebagainya. Akhirnya di juz keempat dapat warisan itu yang alhamdulillah selama ini berjalan satu halaman satu hari. Akhirnya yang satu ayat tadi 3 hari belum masuk. Yang akhir surah yastaftuna gitu. Yusikumullah fi auladikum. Terbulak-balik. Selama ini satu halaman satu hari, ini satu ayat 3 hari belum masuk. Ya. Akhirnya saya berpikirnya kayaknya pas ini dengan kemampuan saya. Iya. Jadul. Kayaknya 1 giga ya. Kalau saya percaya 4 giga lah kan 4 juz 4 giga. Iya. Nah, kayaknya saya punya kemampuan ini 4 giga. Karena susah pada saat itu. Akhirnya mau menyimpulkan untuk meninggalkan tahfiz. Allah. Menyimpulkan tahfiz. Kayaknya saya harus keluar ini. Memang kayaknya kemampuan saya 4 giga ini. Memorinya sudah full. Memorinya sudah full, tidak bisa ditambah lagi. Iya kan, tidak bisa ditambah lagi. Akhirnya malam saya berdoa bangun gitu. Saya menghadap dulu. Ya. Salam ya Allah, sebelum saya tinggalkan tahfiz ini, berikan saya kesempatan untuk menambah 1 ayat saja, 1 saja. Sebelum saya tinggalkan tahfiz. Nah, alhamdulillah besoknya sudah subuh nambah lagi gitu. Mengulang tadi ayat yang yusikumullahu fi auladikum. Dari pagi sampai sore. La ilaha illallah. Sampai sore. Akhirnya bertambah 1 ayat. Masya Allah. Tapi kan ayat itu tidak berhenti kesusahannya di situ. Iya. Pada saat itu ya saya tafsirkan susah dulu. Itu bertambah lagi. Tambah ayat setelah malam kita bangun lagi minta lagi ya Allah, berdoa lagi. Sudah masuk 1 ayat. Saya minta lagi 1 ayat lagi. Masya Allah. Kalau sudah bertambah 1 ayat ini, saya akan tinggalkan tahfiz ini. Ya karena warisan. Iya, yang penting saya tahu bahwa ini bertambah. Gitu. Ya. Ini 4 giga tadi bisa tidak bertambah ini. Kan ada batasannya. Saya minta lagi 1 ayat. Akhirnya besok tambah 1 ayat. Akhirnya hari ketiga lebih pendek lagi ayatnya kan. Iya. Tilka hududullah. Itu lebih pendek. Akhirnya 3 hari itu malamnya saya bangun. Ya Allah 3 hari saya sudah minta 3 hari 3 ayat. Tambah. Ya Allah saat ini saya putuskan saya tidak akan tinggalkan tahfiz. Allah. Semoga dengan saya tidak tahu apakah saya bohong sama Allah ini atau gimana.
Tapi mudah-mudahan Allah tidak marah dengan apa yang Allah tidak marah dengan apa yang kita ucapkan. Akhirnya tinggal ditahfiz, alhamdulillah. Akhirnya berjalan, dan itu juga sebetulnya menjadi motivasi bagi saya, dan ternyata hikmahnya menjadi motivasi bagi yang lain. Gitu. Penghafal Quran ini kan futurnya banyak, Ustaz. Betul. Iya, futurnya luar biasa. Melihat teman yang sudah banyak hafalannya, kita baru mulai dan dapat itu mempengaruhi sekali. Akhirnya catatan ini juga selalu juga disampaikan kepada peserta didik, para penghafal Al-Quran Al-Hafidh. Betul. Tapi tidak lagi ditafsirkan tentang kesusahan tadi. Jadi yang susah tadi, yang selama ini kita katakan susah masuk satu ayat, kita alihkan, kemudian kita katakan bahwa itu adalah rintangan dalam menghafal. Karena kita sudah paham bahwa menghafal Quran itu tidak ada susahnya. Betul. Tidak ada susahnya, karena Allah yang mengatakan tentang Al-Quran ini untuk dihafal dan dibaca, insyaallah. Jadi menjadi motivasi bagi diri saya dan menjadi motivasi bagi yang lain kepada peserta anak didik kita tentang rintangan-rintangan di dalam menghafal Al-Quran. Dan ini banyak didapatkan, bukan cuma memang yang menghafal di akhir itu dapat futurnya. Di awal saya mereka dapat futur. Dia akan futur dengan mungkin pelanggaran yang mereka dapatkan, akhirnya berpengaruh kepada hafalan Al-Qurannya. Masya Allah. Jadi saya lebih ke tantangannya sebetulnya. Kemudian kita sampaikan juga bahwa menghafal Al-Quran itu tidak susah. Betul. Yang kedua, cara berpikir. Iya, cara berpikir. Kita kan biasa berpikir itu bisa tidak selesai ini atau tidak. Iya. Bisa tidak selesai atau tidak. Keraguan ini ada. Keraguan dengan kemampuan ini ada dengan semua orang, saya yakin. Secara umum lah gitu, bukan semua orang ya. Secara umum. Dan banyak orang yang berprasangka tentang itu, bisa tidak selesai atau tidak. Akhirnya cara berpikir itu kita ganti, karena ada dua metode berpikir. Yang pertama berpikir positif, yang kedua berpikir negatifnya. Berpikir positif tadi tidak lagi bertanya bisa tidak saya selesai. Tapi yang harus kita tanam dalam cara berpikir kita adalah saya pasti selesai. Masya Allah. Saya pasti selesai. Saya berangkat dari kalimat Allah dalam hadis qudsi bahwa Allah bersama dengan sangkaan hambanya. Ana inda dhanni 'abdi bi. Nah, kalau kita cara berpikirnya negatif, mungkin Allah juga akan membersamai dengan cara kita berpikir tadi. Betul. Tapi kalau cara berpikir kita tadi bahwa positifnya, bahwa saya bisa selesai, insya Allah kita akan selesai. Masya Allah. Insya Allah kita akan selesai. Jadi sebetulnya menghafal Al-Quran, pikiran kita ini juga harus diganti dengan warna baru sebenarnya, warna yang baik. Sah. Dan ini juga kita banyak menyampaikan kepada mereka. Kita banyak menyampaikan kepada mereka. Cara berpikir kita mau masuk selesai, kita mau masuk menghafal Al-Quran ini, mau selesai atau tidak. Tanam dulu, dapat tantangan, katakan bahwa saya bisa selesai. Akhirnya itu tantangan itu menjadi kenangan pada masa yang akan datang dan bisa dilewati. Insya Allah. Betul. Kemudian kita sampaikan juga bahwa menghafal Al-Quran ini kita semua punya sejarah. Saya tidak akan mungkin samakan sejarah saya dengan Anda. Masya Allah. Anda juga nanti menghafal Quran, catat sejarah Anda, pikirkan sejarah kita baik-baik, bahwa itu akan kita sampaikan kepada yang lain sejarah itu. Masya Allah. Jadi kita semua punya sejarah di dalam menghafal Quran. Tantangannya tidak sedikit. Betul. Ada yang mengatakan bahwa untuk sukses itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa sukses itu semudah membalikkan telapak tangan.
Ayo. Bahkan mengatakan bahwa yang mengatakan tidak semudah membalikan telapak tangan itu adalah pencucian otak yang negatif sangat luar biasa. Iya. Jadi sukses itu katanya semudah gitu. Nah, cuma memang butuh cara berpikir tingkat tinggi mungkin gitu. Iya, betul. Yang mengatakan seperti itu. Dan selalu kita juga sampaikan ada tantangan-tantangannya. Dan juga bisa, kalau saya artikan lain itu sukses bisa semudah membalikan telapak tangan. Dan ini antum sampaikan tadi, yaitu lewat setelah bahkan sebelum usaha maksimal dan berpikiran positif, membalikkan tangan, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah. Kisah antum tadi mengingatkan saya dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Setiap kali beliau kayak antum tadi merasa memorinya sudah full atau ada buntu dalam satu masalah, beliau sengaja salat dan dalam sujudnya berdoa, Allahumma ya muallima Adam wa Ibrahim allimni wa ya mufahhima Sulaiman fahimni. Wahai yang mengajarkan Adam dan Ibrahim, ajarkan kepadaku ilmu, yang memberi pemahaman kepada Sulaiman, berikan kepadaku pemahaman. Karena semuanya dari Allah. Masya Allah. Baik. Lanjut Ustaz. Insyaallah. Ya. Beliau mengambil alih saya membaca metode dia. Dia sebetulnya guru kimia. Guru kimia. Masya Allah. Guru kimia. Dia bukan hafidz Quran. Tapi saat saya di kelas 2 SMA dan kelas 3 SMA, beliau sering sekali membawa saya jalan keluar, makan-makan dan lain sebagainya. Pokoknya apa saja yang beliau sampaikan supaya ada pengaruh mungkin ya. Tapi selalu beliau membisikkan, kamu sebaiknya hafiz Quran saja. Ya salam. Berarti modelnya beliau adalah tidak hafal Quran, tapi beliau punya cara tersendiri untuk mengajak orang untuk bisa jadi hafal Quran.